Hello，大家好，今天我们要继续学一下我们的第5课小马过河。Oke, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran tentang 小马过河 atau kuda kecil yang menyeberangi sungai. 好，我们现在看一下我们的课文。小马过河，小马过河，看见一头老牛在喝水。小马问牛伯伯：“我要过河，水深吗？”老牛说：“水很浅，你过得去。”小马听了老牛的话，正要过河，突然一只小松鼠从树上跳下来，大声说：“小马，别过河，水深得很呢，你会淹死的。” Oke, sampai di sini Laoshi akan jelaskan secara singkat tentang bacaannya. Jadi ada kuda kecil, dia mau menyeberangi sungai. Nah, waktu dia mau menyeberangi sungai, dia tanya ke sapi. Kalau kita bilang kemarin kan Popo itu artinya kan Pak D ya kalau di bahasa Jawa. Kalau di bahasa Indonesia kita bilangnya Om. Oke, kita bilangnya Om sapi, aku mau menyeberangi sungai. Airnya dalam enggak? Nah, terus sapinya bilang airnya sangat dangkal, kamu pasti bisa menyeberangi. Nah, saat kudanya mau menyeberangi, tiba-tiba ada tupai turun dari pohon. Dia bilang, jangan menyeberang. Air sungai itu sangat dalam, kamu pasti akan mati tenggelam. 好，我们继续。听了小松鼠的话，小马不知道该怎么办，只好回家问妈妈。妈妈说：“孩子，老牛又高又大，它会觉得水很浅。松鼠那么小，它一定会说水很深。河水是深还是浅，最好你自己去试试。” Nah, sampai di sini. Oke. Waktu kudanya mendengarkan perkataan dari tupai, kuda itu nggak tahu harus gimana. Dia harus mendengarkan kata-kata dari sapi atau mendengarkan kata-kata dari tupai. Terus kudanya pulang ke rumah. Dia tanya ke mamanya. Dia tanya, "Mama, aku harus gimana? Aku harus mendengarkan sapi atau tupai?" Terus mamanya bilang, sapi badannya besar dan juga tinggi. Jadi dia bakalan merasa kalau air sungai itu sangat dangkal, sedangkan tupai dia begitu kecil. Jadi dia bakalan bilang kalau air sungai itu sangat dalam. Nah, air sungai itu dalam atau dangkal, lebih baik kamu mencobanya sendiri. 小马听了妈妈的话，又跑到河边，小心地过了河。原来河水既不像老牛说的那样浅，也不像松鼠说的那样深。Nah, setelah mendengarkan perkataan dari mamanya, kuda kecil itu lari kembali ke sungai. Dia kemudian perlahan-lahan menyeberangi sungai. Ternyata air sungai tidak sedalam yang dikatakan oleh tupai dan tidak sedangkal yang dikatakan oleh sapi. Oke, 在这里老师给你们留个作业。Di sini Laoshi akan memberikan tugas. Nah, tugas ini seperti yang sudah Laoshi sampaikan sebelumnya, tugas kali ini itu tugas kelompok. Setiap kelompok terdiri dari 3-4 siswa. Masing-masing kelompok memilih salah satu siswa untuk menjadi ketua kelompoknya. Melalui diskusi kelompok, setiap kelompok menentukan pembagian kerja, menentukan bagian-bagian dari teks bacaan, menggambar, dan mewarnai.
Terus, setiap lembar kertas gambar diberi nama masing-masing siswa. Tugas dikumpulkan oleh ketua kelompok dalam bentuk foto disertai dengan keterangan kelompok. Nah, pengumpulan tugas paling lambat tanggal 7 Agustus 2021. Ini adalah pembagian kelompok berdasarkan ambil undian waktu hari Senin ya. Nah, dikarenakan teman kita Kayla sampai hari Jumat kemarin itu belum ada kabar untuk mengikuti pembelajaran. Jadi untuk sementara waktu kelompok 2, kelompoknya Ola, Jennifer, dan Kelvin itu dibagi menjadi 3 dulu. Jadi Kaylanya tidak dimasukkan ya. Oke. Nah, di sini adalah contoh dari gambar Laoshi. Jadi di sini Laoshi membagi teks bacaan tersebut menjadi 4 bagian. Yang pertama, kuda waktu mau menyeberang terus tanya sama sapinya. Terus bagian yang kedua, tupai berkata kepada kuda kalau air sungai itu sangat dalam. Terus yang bagian ketiga, kuda kecil pulang ke rumah untuk bertanya ke mamanya. Dan bagian yang keempat, kuda kecil telah berhasil menyeberangi. Oke, kalian bisa lihat di sini adalah hasil gambar Laoshi. Oh ya, jangan lupa di gambar juga tetap diberikan percakapan, atau kalian bisa mau menambahkan narasi kayak gitu juga boleh. 好，同学们，如果你们有不明白的话，你们可以直接联系老师。Kalau misalnya ada yang kurang paham, kalian bisa langsung menghubungi 老师。好，今天的课就到这，谢谢大家，再见。